Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari sekian banyak kreator YouTube Indonesia, sadar gak sih kalian kalau beberapa di antaranya seperti ada yang tidak punya haters begitu? Kayak lempeng-lempeng aja ya karirnya. Nah, kita telah merangkumnya nih guys dalam video ini. Hai, aku Jenny. Inilah beberapa YouTuber Indonesia yang paling dicintai netizen menurut Calon Sarjana. Nomor 5. Windah Basudara. Ya kali ya, YouTuber satu ini nggak dapat apresiasi dari para netizen setelah apa yang dilakuinnya selama ini. Siapa sih yang nggak suka sama vibe abang-abangan dari YouTuber satu ini guys? Bukan cuma karakternya yang asik, tapi dia juga total banget ya dalam bikin kontennya. Ibaratnya tetap jadi diri sendiri tanpa dibuat-buat. Awalnya dia cuma dapat gaji 900.000 per bulan ya. Tapi berkat kerja kerasnya, Bang Windah bisa dapat tawaran kerja di Hotel Bintang 5 dengan gaji 10 juta per bulan loh. Beruntungnya dia milih resign karena nggak ada peluang untuk berkembang lagi di situ guys. Nah, tapi bukan cuma kontennya yang menarik, Windah juga dikenal karena aksi sosialnya yang keren abis. Dia sering bikin donasi, di mana bahkan pernah bikin live amal selama 6 jam penuh yang berhasil mengumpulkan 1,3 miliar rupiah untuk disumbang lewat Kitabisa loh. Nggak cuma itu, Windah juga bangun sekolah di Papua serta peduli sama hewan terlantar. Nah, kalau tadi udah membahas apa aja yang dia lakuin, sekarang coba kita lihat ya bagaimana pencapaiannya selama ini. Mulai dari menjadi pemenang Indonesian Esports Award sebagai pembuat konten game favorit 2 tahun berturut-turut dan juga Dunia Games Award tahun 2021 sebagai pembuat konten game terbaik tahun ini. Gimana menurut kalian guys? Abang Windah Basudara ini emang YouTuber yang gak cuma menghibur, tapi juga menginspirasi dan peduli sama sekitarnya kan? Nomor 4. Raditya Dika. Gak mungkin pada nggak tahu dong sama bapak 2 anak yang karyanya tuh ada di mana-mana ini. Memulai karirnya dengan menulis di blog pribadinya, Bang Radit kemudian mulai melebarkan sayapnya ke dunia hiburan dan juga menjadi komika. Bisa dilihat nih ya, ada berapa banyak film yang berhasil dibuat olehnya. Gak lupa juga ada Malam Minggu Miko yang menjadi tontonan TV paling ditunggu di masanya juga. Yan, ini yang baik yang mana, yang jahat yang mana sih? Ini kan pertandingan bola. Ya, harus diakui juga ya, dia tuh jenius banget dengan konten-kontennya guys. Selain lawakannya yang tetap relate sama anak-anak zaman now, cara dia berinteraksi sama penonton pun terasa mengalir dan tidak canggung gitu aja ya. Kecerdasannya buat ngikutin perkembangan zaman dan kreativitasnya mengembangkan sesuatu, membuatnya gampang diterima serta dicintai sama banyak orang kan? Siapa nih yang setuju juga? Nomor 3. Gadgetin. Kalian pasti udah gak asing kan tiap kali mau cari handphone incaran atau gadget unik, yang pertama kali kepikiran tuh pasti David Gadgetin. Iya, kalian tau lah seru dan jujurnya dia dalam membuat video. Dalam waktu 1 tahun aja, Gadgetin ini bisa ngumpulin 1 juta subscribers di YouTube dia loh. Rahasianya, mau barangnya tuh bagus atau jelek, semua tuh dibahas dengan detail dan juga apa adanya ya guys. Tapi bukan cuma itu yang bikin orang betah nonton dia loh. David juga selalu nyelipin lawakan khas yang bikin suasana videonya tuh jadi asik banget. Angkat gimana ya? Wah. Berarti harus matiin apinya dulu. Makanya sempet juga tuh para reviewer gadget heboh di awal bulan Oktober ini karena ada brand yang tidak terima sama reviewnya. Tapi orang-orang pasti pada belain dia lah karena ulasannya cukup objektif. Dan gara-gara itu sekarang tuh sudah dihapus postingannya di Instagram resminya ya guys. Udah gitu sosial medianya juga cukup aktif kok dan secara nggak langsung menjangkau orang baru di platform lain. Jadi nggak heran lah ya kenapa dia banyak disukain sama orang-orang. Iya, karena reviewnya juga jujur apa adanya guys. Siapa nih ya yang kayak gue yang kalau mau beli gadget-gadget unik selalu mikir Gadgetin udah review atau belum ya? Nomor 2. Next Carlos. Soal review-review makanan dan urusan rekomendasi tempat kekinian, Next Carlos sih ahlinya. Kurang asik apa coba kontennya, mau itu dia sendiri yang lagi ngelucu sampai kejadian tidak terduga seperti ini? Nah, penasaran gue nanti pengen tahu. Dia
Dia sampai membuat segmen makan keliling Indonesia untuk memperkenalkan kuliner khas di masing-masing daerah loh. Nah, selain memajukan bisnis makanan yang didatangi, konten kreator satu ini juga telah melakukan investasi loh guys. Menurut artikelnya di Liputan 6 nih, dia tuh lagi bikin perusahaan penyertaan modal bagi mereka yang mau mengembangkan bisnis kulinernya. Seperti gudeg mercon ini ya guys, contohnya yang dibawa dari Jogja ke Jakarta biar orang-orang bisa pada nyobain. Cuma tetap ya, yang terpenting dari dia adalah karakternya yang selalu jujur di tiap reviewnya. Kalau enak bilang enak, kalau kurang juga diomongin dan gak ada yang dilebih-lebihin. Nomor 1. Ria SW. Awal-awal konten kreator kuliner belum menjamur seperti sekarang, Ria SW ini sih sering banget aku tonton guys. Kualitas video udah pasti bagus banget dan sangat informatif karena dia tuh bener-bener bertanggung jawab sama apa yang udah dibuatnya ya. Sampai detik ini dia masih bikin videonya tuh sendiri loh. Lihat aja ya di wawancaranya di podcast Densu. Maksudnya dalam artian, gue itu kan kerjanya mini banget kan. Maksudnya kecil banget ruang lingkup gue. Cuma gue sama videografer gue. Cuma itu doang gitu loh. Editor? Editor gue sendiri. Lu nggak pakai editor gitu Enggak, gue nggak pakai editor. Kalau ditanya kenapa akhirnya lebih sering ke luar negeri, mungkin karena gue ngelihat sekarang itu kan udah banyak juga kan yang setipe. Jadi gue pikir kayaknya gue ambil segmen yang di luar negeri aja deh gitu. Oh, ini is a part of your strategi aja lah ya. Dia berani mengambil jalan berbeda dari kreator kuliner lain untuk rekomendasiin makanan di Korea. Ya, kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Udah banyak banget kan YouTuber yang memperkenalkan makanan lokal, bahkan sampai YouTuber luar sekalipun. Tapi kontennya dia kenapa enak banget ya, dan alur ceritanya selalu menarik untuk ditonton? Jangan heran ya guys, sebelum mulai semua kontennya, dia tuh udah bekerja sebagai penulis naskah di bidang kreatif juga loh. Oh ya, ngomong-ngomong soal konten, dia juga ngejelasin semua hal yang terjadi di balik layar waktu lagi syuting pada ketiga bukunya loh. Dan tentu aja semua hal yang dilakuin jauh dari kontroversi karena emang gak suka cari sensasi aja sih. Makanya gak heran dia masih disukain sama netizen, toh orangnya juga gak macem-macem kan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.